Ketika perang pecah, pasar dunia bisa panik dalam hitungan menit. Harga minyak naik. Saham turun. Dolar menguat. Investor keluar dari aset berisiko. Negara importir energi mulai cemas. Dan rakyat biasa akhirnya ikut bertanya, apakah harga BBM dan barang-barang akan naik lagi? Tapi ada satu hal yang lebih menarik. Kadang, pasar yang tadinya panik bisa berubah arah sangat cepat hanya karena satu kalimat. Ada harapan damai. Belum tentu perang benar-benar selesai. Belum tentu perjanjian sudah ditandatangani. Belum tentu risiko benar-benar hilang. Tapi begitu pasar mendengar sinyal damai, harga minyak bisa langsung turun. Saham bisa naik. Mata uang negara berkembang bisa menguat. Investor yang tadinya takut bisa kembali berani mengambil risiko. Pertanyaannya, kenapa pasar dunia bisa berubah secepat itu? Kenapa satu rumor damai bisa membuat minyak turun? Kenapa harapan damai bisa membuat investor kembali masuk ke negara berkembang? Dan kenapa semua ini penting untuk Indonesia? Karena dalam ekonomi global, pasar tidak hanya bereaksi terhadap apa yang sudah terjadi. Pasar sering bergerak lebih dulu berdasarkan apa yang mereka kira akan terjadi. Dan hari ini, kita akan membahas bagaimana harapan damai bisa mengubah arah harga minyak, dolar, saham, mata uang, dan ekonomi negara berkembang. Sekarang kita masuk ke chapter 1. Kenapa harga minyak sangat sensitif terhadap perang? Minyak bukan komoditas biasa. Minyak adalah darah ekonomi modern. Ia menggerakkan kendaraan, kapal, pesawat, pabrik, listrik, logistik, pertanian, pertambangan, dan distribusi pangan. Ketika harga minyak berubah, efeknya tidak berhenti di SPBU. Ia bisa masuk ke harga transportasi, masuk ke biaya produksi, masuk ke harga makanan, masuk ke inflasi, masuk ke anggaran negara, dan akhirnya masuk ke daya beli masyarakat. Itulah kenapa konflik di kawasan energi selalu membuat pasar global sensitif. Apalagi jika konflik terjadi di Timur Tengah, wilayah yang selama puluhan tahun menjadi pusat energi dunia. Di kawasan ini ada jalur-jalur pelayaran penting, tangker minyak, produsen besar, dan kepentingan geopolitik banyak negara. Ketika perang memanas, pasar tidak hanya menghitung minyak yang benar-benar berhenti mengalir. Pasar juga menghitung kemungkinan terburuk. Bagaimana kalau jalur pelayaran ditutup? Bagaimana kalau tangker diserang? Bagaimana kalau produksi terganggu? Bagaimana kalau negara besar ikut masuk perang? Bagaimana kalau harga minyak melonjak dan inflasi dunia naik lagi? Jadi harga minyak tidak hanya bergerak karena suplai hari ini. Harga minyak juga bergerak karena ketakutan terhadap suplai besok. Inilah alasan kenapa minyak bisa naik cepat saat perang memanas. Bukan karena semua minyak langsung hilang, tapi karena pasar membayar premi risiko. Premi risiko adalah harga tambahan yang muncul karena ketidakpastian. Semakin besar risiko perang, semakin besar premi risiko. Dan semakin besar premi risiko, semakin mahal harga minyak. Sekarang kita masuk ke chapter 2. Kenapa harapan damai bisa menurunkan harga minyak? Jawabannya sederhana. Kalau perang menambah premi risiko, maka harapan damai menghapus sebagian premi risiko itu. Ketika muncul kabar bahwa konflik bisa mereda, pasar langsung membayangkan skenario yang lebih tenang. Jalur pelayaran mungkin kembali aman. Tangker minyak bisa bergerak lebih lancar. Produksi energi tidak terlalu terganggu. Inflasi energi bisa lebih terkendali. Dan bank sentral tidak perlu terlalu agresif. Maka trader minyak mulai menjual posisi yang sebelumnya dibeli karena takut perang. Investor yang tadinya bertaruh harga minyak akan naik mulai mengambil untung. Sebagian pelaku pasar mulai memperkirakan pasokan akan membaik. Dan harga minyak bisa turun cepat. Inilah yang terjadi ketika pasar mendengar sinyal perdamaian. Yang turun bukan hanya harga minyak fisik. Yang turun adalah rasa takut. Harga minyak sering mengandung dua komponen besar. Pertama, kondisi nyata. Berapa suplai, berapa permintaan, berapa stok, dan berapa produksi. Kedua, ekspektasi. Apa yang mungkin terjadi dalam beberapa hari, minggu, atau bulan ke depan. Jika ekspektasi berubah, harga bisa bergerak cepat bahkan sebelum kondisi nyata benar-benar berubah.
Itulah kenapa berita damai bisa langsung menekan harga minyak. Karena pasar bukan menunggu semua masalah selesai. Pasar hanya butuh alasan untuk percaya bahwa risiko paling buruk mungkin tidak terjadi. Sekarang kita masuk ke chapter 3. Risk on dan risk off. Ini adalah dua istilah penting untuk memahami kenapa pasar bisa berubah sangat cepat. Risk off adalah kondisi ketika investor takut. Saat risk off, investor cenderung keluar dari aset berisiko. Mereka menjual saham. Mereka keluar dari negara berkembang. Mereka mencari dolar. Mereka membeli aset yang dianggap aman. Mereka mengurangi risiko karena dunia terasa tidak pasti. Biasanya risk off muncul ketika ada perang, krisis keuangan, ancaman inflasi besar, atau ketakutan resesi. Sebaliknya, risk on adalah kondisi ketika investor kembali berani mengambil risiko. Saat risk on, investor mulai membeli saham, masuk ke pasar negara berkembang, membeli obligasi dengan imbal hasil lebih tinggi, dan menjual sebagian aset aman. Harapan damai bisa mengubah suasana pasar dari risk off menjadi risk on. Saat perang memanas, uang bergerak ke tempat aman. Saat ada sinyal damai, uang mulai bergerak kembali ke aset yang sebelumnya ditinggalkan. Inilah kenapa saham bisa naik setelah kabar damai. Inilah kenapa mata uang negara berkembang bisa menguat. Inilah kenapa obligasi negara importir energi bisa menarik lagi. Karena pasar mulai membayangkan dunia yang lebih stabil. Tapi perlu diingat, perubahan ini bisa sangat cepat dan kadang terlalu emosional. Pasar bisa panik berlebihan saat perang. Dan pasar juga bisa terlalu optimis saat ada kabar damai. Itulah kenapa harga minyak dan aset keuangan bisa bergerak liar. Bukan karena realitas berubah total dalam satu malam, tapi karena ekspektasi pasar berubah dalam satu malam. Sekarang kita masuk ke chapter 4. Siapa yang diuntungkan saat minyak turun? Pihak pertama adalah negara importir energi. Negara yang membeli minyak dari luar negeri akan merasa lega ketika harga minyak turun. Karena biaya impor energi bisa lebih ringan. Tekanan inflasi bisa berkurang. Beban subsidi bisa lebih mudah dikendalikan. Dan biaya logistik bisa lebih stabil. Pihak kedua adalah konsumen. Jika harga minyak turun cukup lama, tekanan ke harga BBM, transportasi, dan barang-barang bisa berkurang. Memang efeknya tidak selalu langsung terasa. Tapi secara ekonomi, minyak yang lebih murah bisa memberi ruang bernapas. Pihak ketiga adalah industri yang sangat bergantung pada energi. Maskapai penerbangan, perusahaan logistik, manufaktur, pertanian, dan transportasi bisa terbantu jika biaya energi tidak naik terlalu tinggi. Pihak keempat adalah pasar negara berkembang. Banyak negara berkembang adalah importir energi. Jika minyak turun, investor bisa melihat risiko inflasi lebih rendah. Mata uang negara berkembang bisa lebih stabil. Obligasi bisa lebih menarik. Dan saham bisa mendapat sentimen positif. Pihak kelima adalah bank sentral. Jika harga minyak turun, tekanan inflasi bisa lebih ringan. Bank sentral tidak perlu terlalu khawatir terhadap lonjakan harga energi. Mereka punya ruang lebih besar untuk menjaga pertumbuhan ekonomi. Jadi ketika minyak turun karena harapan damai, efeknya bisa terasa luas. Bukan hanya di pasar komoditas, tapi juga di pasar saham, obligasi, mata uang, inflasi, dan kebijakan ekonomi. Sekarang kita masuk ke chapter 5. Siapa yang dirugikan saat minyak turun? Karena tidak semua pihak senang ketika harga minyak melemah. Pihak pertama adalah negara eksportir minyak. Bagi negara yang pendapatannya sangat bergantung pada minyak, harga minyak tinggi berarti pemasukan besar. Jika harga minyak turun, pendapatan negara bisa berkurang. Anggaran bisa tertekan. Proyek pemerintah bisa ditunda. Mata uang mereka bisa melemah. Pihak kedua adalah perusahaan energi. Perusahaan minyak dan gas bisa melihat pendapatan dan mari mereka menurun ketika harga minyak turun terlalu dalam. Saham energi juga bisa tertekan. Pihak ketiga adalah mata uang yang sangat terkait komoditas. Beberapa mata uang bergerak mengikuti harga minyak karena negaranya adalah eksportir energi besar. Jika minyak turun,
Mata uang negara eksportir energi bisa ikut melemah. Inilah kenapa pasar tidak pernah sederhana. Minyak turun bisa menjadi kabar baik bagi importir, tapi bisa menjadi kabar buruk bagi eksportir. Minyak turun bisa menenangkan inflasi, tapi bisa menekan saham sektor energi. Minyak turun bisa membantu konsumen, tapi bisa mengurangi pendapatan negara produsen. Jadi ketika kita mendengar harga minyak turun, pertanyaan berikutnya bukan hanya apakah itu baik atau buruk. Pertanyaannya, baik untuk siapa, buruk untuk siapa? Sekarang kita masuk ke chapter 6. Dampaknya ke Indonesia. Bagi Indonesia, minyak turun karena harapan damai bisa menjadi kabar yang cukup positif. Pertama, tekanan ke harga energi bisa berkurang. Jika harga minyak dunia lebih rendah, beban impor energi dan tekanan subsidi bisa lebih ringan. Ini penting karena energi sangat terkait dengan biaya hidup masyarakat. Kedua, tekanan inflasi bisa lebih terkendali. Harga energi yang stabil membantu menahan biaya transportasi dan logistik. Kalau biaya logistik tidak melonjak, harga barang bisa lebih stabil. Ketiga, rupiah bisa mendapat sentimen positif. Jika perang mereda, investor global bisa kembali lebih berani masuk ke negara berkembang. Arus modal bisa lebih stabil. Tekanan terhadap dolar bisa menurun. Dan mata uang negara berkembang, termasuk rupiah, bisa sedikit bernapas. Keempat, pasar saham bisa terbantu. Ketika risiko global turun, investor cenderung lebih berani mengambil risiko. Saham-saham yang sensitif terhadap konsumsi, transportasi, manufaktur, dan impor bisa mendapat sentimen lebih baik. Namun Indonesia tetap harus hati-hati. Karena harga minyak yang turun karena harapan damai belum tentu bertahan lama. Jika negosiasi gagal, harga minyak bisa naik lagi. Jika konflik kembali memanas, pasar bisa berubah lagi. Jika dolar kembali diburu, rupiah bisa tertekan lagi. Jadi dampak positifnya nyata, tapi belum tentu permanen. Indonesia tidak boleh hanya berharap perang berhenti. Indonesia harus memperkuat ketahanan energi, cadangan devisa, industri dalam negeri, dan stabilitas fiskal. Karena dalam dunia yang mudah berubah, negara yang paling aman bukan yang berharap krisis selesai, tapi negara yang siap jika krisis datang lagi. Sekarang kita masuk ke chapter 7. Kenapa pasar bisa salah membaca damai? Ini bagian yang sangat penting. Karena pasar sering bergerak berdasarkan ekspektasi, bukan kepastian. Ketika ada kabar damai, pasar bisa langsung optimis. Tapi optimisme itu belum tentu benar. Negosiasi bisa gagal. Pihak yang bertikai bisa berubah sikap. Kesepakatan bisa ditunda. Ada kelompok lain yang mengganggu proses damai. Atau ada serangan baru yang membuat kepercayaan runtuh lagi. Dalam geopolitik, pernyataan damai tidak selalu berarti damai yang stabil. Kadang itu hanya jeda. Kadang itu hanya strategi negosiasi. Kadang itu hanya cara menenangkan pasar. Kadang itu hanya harapan yang belum punya dasar kuat. Itulah kenapa pasar bisa berubah arah lagi dengan cepat. Hari ini minyak turun karena harapan damai. Besok minyak bisa naik lagi jika ada serangan baru. Hari ini saham naik karena risiko turun. Besok saham bisa turun lagi jika negosiasi gagal. Hari ini investor kembali masuk ke negara berkembang. Besok mereka bisa keluar lagi jika ketegangan naik. Jadi kita perlu memahami satu hal. Pasar bukan mesin kebenaran. Pasar adalah mesin ekspektasi. Dan ekspektasi bisa berubah secepat headline berita. Sekarang kita masuk ke konklusion. Jadi, kenapa minyak bisa turun karena harapan damai? Karena harga minyak bukan hanya mencerminkan suplai dan permintaan hari ini. Harga minyak juga mencerminkan rasa takut terhadap kemungkinan buruk di masa depan. Ketika perang memanas, pasar menambahkan premi risiko. Ketika ada harapan damai, sebagian premi risiko itu hilang. Itulah kenapa harga minyak bisa turun cepat. Tapi efeknya tidak berhenti di minyak. Harapan damai bisa mengubah suasana pasar dari risk off menjadi risk on. Investor yang tadinya takut mulai berani lagi. Saham bisa naik. Mata uang negara berkembang bisa menguat.
Obligasi bisa menarik lagi. Dan negara importir energi bisa merasa lebih lega. Namun kita juga harus ingat, pasar bisa terlalu cepat panik. Dan pasar juga bisa terlalu cepat optimis. Harapan damai bukan berarti perang pasti selesai. Minyak turun bukan berarti risiko hilang. Saham naik bukan berarti dunia sudah aman. Karena dalam geopolitik, satu pernyataan bisa menenangkan pasar hari ini, tapi satu serangan bisa menghancurkan optimisme besok. Bagi Indonesia, pelajarannya jelas. Ketika minyak turun, itu bisa menjadi kabar baik untuk inflasi, rupiah, subsidi, logistik, dan daya beli. Tapi Indonesia tetap harus membangun ketahanan sendiri. Karena masa depan ekonomi tidak boleh hanya bergantung pada apakah negara lain berdamai atau berperang. Energi harus lebih kuat. Industri harus lebih mandiri. Cadangan devisa harus dijaga. APBN harus sehat. Dan kebijakan ekonomi harus siap menghadapi dunia yang bergerak cepat. Karena pasar dunia bisa berubah hanya karena satu headline. Hari ini perang. Besok harapan damai. Hari ini minyak naik. Besok minyak turun. Hari ini investor takut. Besok investor berani lagi. Dan di tengah semua perubahan itu, negara yang paling kuat bukan hanya negara yang bisa membaca berita paling cepat, tapi negara yang bisa bertahan ketika berita berubah arah. Menurut kamu, apakah turunnya harga minyak karena harapan damai ini benar-benar tanda dunia mulai aman? Atau pasar cuma terlalu cepat percaya pada kabar baik? Tulis pendapat kamu di kolom komentar.